Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Oke. Selamat datang kembali di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya sehangat keluarga GTM. Langsung aja nih ya Sobat Bunda ya. GTM ini sejujurnya dok, saya pertama kali dengar GTM itu malah dari dokter. Karena saya kan dulu ngerjain IT dok. Kalau misalkan di ngurus web, GTM itu artinya udah lain lagi. Jadi saya baru tahu GTM. Kemarin dapat kelas GTM gerak tutup mulut ya dok. Betul, gerakan tutup mulut. Gerakan tutup mulut. Oke, sebenarnya gerakan tutup mulut itu apa sih dok sebenarnya? Nah, jadi kalau misalnya bahasa ilmiahnya gitu ya, GTM itu jadi bahasa trennya. Kalau misalnya bahasa ilmiahnya sebenarnya gerakan tutup mulut sendiri adalah masalah makan pada anak. Masalah makan. Iya, jadi trennya biar gampang nih. Karena kan tanda pertama anak kalau misalnya ada masalah makan mingkem tuh, jadi nggak mau buka mulutnya, makanya ngetrennya disebut sebagai GTM. Tapi itu mah istilah medis berarti itu dok? Betul, istilah medis dan juga istilah dari ilmiah ya. Kalau medisnya mungkin kita sebutnya feeding difficulty. Feeding difficulties. Yes. Kalau gitu kan ini istilah medis dok, berarti kan pasti ada simptomnya ya, ada gejala-gejalanya. Gimana cara kita mengenalinya tuh dok? Nah sebenarnya sih kalau dari masalah makan sendiri itu hampir sebagian besar terjadi akibat perilaku makan yang salah. Perilaku makan yang salah? Ya, jadi perilaku makan yang salah itu hampir terjadi 80%. Nah, sisanya 20%-nya itu terkait masalah lain. Nah, perilaku makan yang salah inilah yang akhirnya akan menyebabkan anak itu menjadi small eaters, lalu ada yang disebut juga food preference, dan picky, atau mungkin nanti selective eaters gitu di dalamnya ya. Dan nanti ada juga yang disebut sebagai parental misperception, jangan-jangan memang cuman perasaan orang tua aja gitu. Nah, cara mengenalinya orang tua tuh memang harus tahu ada yang namanya red flags atau dalam bahasa Indonesianya adalah tanda bahaya begitu. Nah, apa sih tanda bahaya dari masalah makan sendiri? Contohnya orang tua itu harus mengetahui apakah pada anak itu ada kelainan struktur atau tidak. Tempat makanan lewat, jadi dimulai dari hidung, mulut, tenggorokan, atau mungkin lebih jauh itu di kerongkongan. Itu kan memang masalah medis berarti itu ya dok ya? Nah, lalu yang kedua, jangan-jangan si anaknya memang ada gangguan saraf. Contohnya pada anak yang kejang, berulang dari kecil ya, ada ya bayi-bayi yang bahkan dari bayi itu ada yang kejang, sehingga nantinya akan menimbulkan kesulitan untuk mengunyah dan lain-lain. Jadi orang tua itu harus tahu dulu, sadar dulu, oh anak saya ada masalah nih. Atau mungkin yang paling gampang adalah orang tua mengenali masalah medis pada anak. Contohnya, kok nih anak makan muntah terus ya, atau baru seminggu diare udah diare lagi, batuk terus berulang sebulan nggak sembuh-sembuh, berat badan stuck nggak naik dan lain-lain. Jadi itulah tanda-tanda yang nantinya pasti bahkan mempengaruhi masalah makan pada anak. Seperti itu. Berarti emang dari dasarnya kalau misalkan ada masalah kesehatan yang berhubungan sama konsumsi, sama makan tadi dari saluran makannya, atau mungkin bahkan penyakit seperti diare yang terus menerus, itu berarti itu juga termasuk gangguan makan berarti ya dok ya? Termasuk masalah yang mendasari dari gangguan makan yang harus dikenali oleh orang tua. Berarti sebenarnya gangguan makan tuh konsekuensinya malah ya dok? Ya, respon. Tadi tuh, respon. Respon ya, seperti itu. Tapi tadi dokter kan juga nyebut perilaku tuh dok, perilaku makan yang salah. Kalau misalnya dari segi perilaku kayak gimana tuh dok? Nah sebenarnya kita punya aturan makan yang benar dan baik begitu ya. Kalau misalnya orang tua pada zaman now itu udah kenal banget, bahkan bosan banget denger feeding rules. Begitu denger namanya aja udah gitu ya. Jadi rata-rata hampir sebagian besar anak yang terutama pada usia 1-3 tahun mengalami masalah makan itu tidak mampu orang tuanya tidak mampu menerapkan feeding rules yang baik dan benar. Apa sih itu gitu ya. Jadi satu, harus ada jadwal yang teratur. Jadi makan itu 3 kali makanan utama dan 2 kali snack. Lalu setiap makan atau setiap sesi itu hanya 30 menit seperti itu ya. Lalu yang kedua, lingkungannya harus mendukung. Bagaimana lingkungan yang mendukung itu? Suasana harus menyenangkan ya, minimal distraksi, tidak ada gadget, suasana tidak ramai,
ramai, jadi nggak semua orang kasih makan dan Rebutan. seperti itu rebutan ya. Dan juga hindari memberikan makan sebagai hadiah. Jadi ayo makan dulu nanti dibeliin ini, ayo makan dulu nanti kita ini deh itu. Jadi Itu malah salah itu ya dok? iya, itu sangat-sangat tidak disarankan. Dan yang terakhir adalah prosedurnya yang harus responsif. Jadi kapan anak itu lapar baru kita kasih makan. Jadi kalau misalnya anaknya saja tidak lapar tapi kita paksa makan, kita paksa ya dia gerakan tutup mulut begitu. Jadi memang ada aturan cara pemberian makan yang benar seperti itu. Jadi bentuk jadwal tadi itu juga supaya anaknya laparnya itu di masa yang tepat gitu ya dok? Kayak Betul. jam sekian Sinyal lapar laparnya itu. Ya. terkenali oleh orang tua ataupun caregivers yang mengasuh anak begitu. Oke dok, ini kan kalau kita lihat dari segi penyebabnya nih dok ya. Kalau misalkan orang tua nih, tadi kita kan belajar mengenali ya dok ya, tanda-tanda GTM. Habis itu pada titik mana orang tua mesti mulai cemas ya dok, aduh ini kayak mesti dibawa ke dokter, atau aduh ini GTM apa bukannya, itu pada titik mana orang tua mesti mulai memikirkan oh ini kayak mesti dibawa ke dokter nih dok? Iya, oke. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi orang tua itu harus mampu mengenali tanda gejala tersebut. Jika ada saja salah satu, ya, bahkan sudah mempengaruhi makan pada anak, itu sudah wajib dibawa ke dokter. Mungkin spesifiknya adalah dokter spesialis anak ya. Nah, atau sebenarnya orang tua, apalagi zaman now ya, media sosial ataupun sumber-sumber bacaan tuh sebenarnya sudah lengkap begitu ya. Orang tua tuh sudah mampu, sudah tahu apa itu feeding rules yang benar, tapi mereka belum bisa menerapkan dengan benar. Itulah saatnya orang tua ataupun caregivers itu ke dokter ya, spesifik ya, mencari pertolongan, spesifiknya ke dokter spesialis anak. Bahkan kalau memang kasusnya nanti berat, dokter spesialis anak juga tidak mampu menangani sendiri. Kita butuh tim multidisiplin ya, dari bahkan dokter spesialis anak, spesialis nutrisi, melibatkan dietitian anak, psikolog anak, bahkan terapis, bahkan spesialis dokter, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi seperti itu. Jadi memang masalah makan ini kompleks sehingga jangan diabaikan. Berarti begitu makan anak terpengaruh berarti ya dok, langsung mulai was-was itu sebaiknya. Was-was ya, apalagi sudah ada tanda-tanda bahaya, sudah ini nggak mau makan, pakai acara diare, waktu bulan lalu dia batuk terus, belum sembuh-sembuh dari sekarang, udah cari pertolongan, jangan diselesaikan sendiri. Berarti per kasus beda ya dok ya, berarti ada yang mungkin durasi, oh ini kayaknya kok jadwal makanan nggak teratur, atau mungkin kayak tadi ada gejala-gejala penyakit lain kok batuk-batuk berkesinambungan panjang gitu. Berarti tergantung anaknya sebenarnya. Betul, memang masalah makan ini harus ditangani secara simultan begitu ya. Satu, kita harus temukan apakah ada masalah medis yang mendasari. Karena kalau misalnya dia feeding rules-nya sudah benar tapi ternyata anaknya batuk terus atau anaknya alergi, nggak bakal beres juga masalah makannya. Atau mungkin dibalik, dia nggak sakit apa-apa, anaknya sehat-sehat aja, tapi setiap makan 1 jam keliling kampung ya, naik sepeda, ya udah habis juga energinya, nggak naik-naik juga berat badannya gitu. Jadi memang harus simultan begitu, harus ke dokter dulu, segera dilakukan pendekatan, dan akhirnya terdiagnosislah anak ini apa gangguan makannya dan adakah masalah medis yang mendasari, dan harus ditata laksananya secara simultan begitu. Itu saya dulu begitu tuh dok. Iya. Makannya lama sampai gitu. Tapi orang tua kayak mau marah juga bingung ini kayaknya apa yang salah, apa kurang enak. Tapi tanya enak apa enggak, enak kok. Enak. Ya, karena memang banyak banget masalahnya itu, kita baru ngomong dari salah satu sisi ya. Belum kalau misalnya ada masalah di oromotornya dan lain-lain, kemampuan anak mengunyah, bahkan kemampuan anak yang misalnya seharusnya 2 tahun tuh sudah bisa niup, sudah bisa menggembungkan pipi dan lain-lain, udah mulai sikat gigi dan lain-lain, tapi tidak dilakukan orang tua. Itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Jadi memang sangat kompleks ya. Proses makan, kalau misalnya orang-orang bilang proses makan itu adalah salah satu proses alamiah yang melibatkan seluruh panca indera dan juga keempat aspek perkembangan. Jadi prosesnya memang sangat-sangat kompleks begitu. Masalah makan aja nih ya, makan dok. Aja ya. Betul. Tapi ini kalau misalnya sekompleks ini dok, dari bunda sendiri bisa nggak dok
kita sembuhkan di rumah gitu misalkan. Iya. Bisa berarti ada langkah-langkah sebenarnya dok? Ya betul. Jadi Oke. memang yang harus orang tua, ayah, bunda lakukan begitu ya, pahami dulu feeding rules begitu. Tahu dulu setidaknya apa, karena memang betul perilaku makan yang salah hampir sebagian besar karena orang tuanya yang tidak tahu mengenai cara pemberian makan yang benar. Jadi mulai dari situ ya dok? Ya, sisanya baru merupakan Ya. respon begitu. Jadi kitanya nggak tahu nih, kita sebagai orang tua nih yang nggak tahu gimana sih cara makan yang benar gitu. Jadi harus tahu dulu itu Feeding rules yang benar feeding seperti rules apa. yang benar. Ya dok, ini kan tadi ada yang sisanya saya tadi itu dok. Betul. Tapi ini kita udah lewat durasi nih dok kayaknya. Oke Jadi deh. untuk episode ini kita selesai di sana dulu ya dok. Selesai dulu, Ya, jadi kalau misalkan siap. sobat Bunda masih penasaran gimana caranya kita bisa mengobati tadi ya dok ya. Betul. Untuk GTM itu kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami Pribunda TV. Jangan lupa untuk Oke. Instagram kami di @pribundahospital, @pribundatabanan dan @pribundasingaraja. Terima kasih dok. Ini nanti Terima kasih. kita ngobrol lagi ya dok berarti ya lanjutin ya. Sampai ketemu di Oke, episode sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke. Sampai ketemu lagi di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya sehangat keluarga. Bye. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya.